Aisyah informatika udah belum? Informatika. Besok ya. Bukan dari kelas itu. Dari kelas. Kamu dari kelas. Selalu. Bapak. Ya, kegiatan sekolah tiap hari. Yang masuk silaturahmi dulu. Ya. Rutinitas setiap pagi siswa salaman dahulu sama gurunya. Selamat pagi, semangat tadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandi Sutandi SPD, mahasiswa profesi pendidikan guru atau PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya berdinas di SMA Negeri 6 Karawang, bidang studi Bahasa Indonesia. LPTK perguruan tinggi PPG saya di Universitas Pakuan Bogor. Pada tahap ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat ujian kinerja atau UKIN PPG. Materi pembelajaran kali ini adalah mengenal unsur-unsur pembangun puisi modern, di antaranya unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Video pembelajaran ini dibuat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Pada kesempatan ini, saya melampirkan kartu ujian PPG saya yang sudah dicetak dengan nama Tandi Sutandi, nomor NIM 0392222505. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana kabar kalian? Sehat tidak? Alhamdulillah ya, sehat. Patut kita syukuri keadaan sehat itu. Mungkin ada siswa yang sakit juga, kurang sehat, tidak bisa bersekolah. Sikap sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Jangan kata selesai dalam berdoa,
berdoa cukup. Sikap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali. Abel Manuela Ajdi Syauhi Ajdi sakit atas nama keterangan sakit ya. Ajdi sakit aja gitu ya. Akmal Alfa Alian Indonesia Anggito Aryo Ajril saya Silvia patut kita syukuri kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Malam tepuk tangannya satu kali. Dites dulu. Pagi, siang, malam. Berarti fokus ya. Sekarang siang, pagi, malam, siang, malam, siang, pagi, kopi terlebih dahulu ya. Materinya membaca puisi agar mengenal unsur-unsur puisi, unsur membangun puisi. Tentu dalam karya sastra prosa puisi itu ada unsur yang membangunnya dari dalam maupun dari luar. Sebelum lanjut ke materi sekarang, mengingat kembali ke materi yang kemarin sudah disampaikan. Masih ingat tidak? Melihat profil pelajar Pancasila yang diharapkan ditanamkan dalam diri kalian di dalam kurikulum Merdeka ini. Kita sudah berjalan selama 2 tahun. Kalian kan angkatan pertama di masa kurikulum Merdeka. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong atau kerjasama. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Keenam, dan mandiri. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu selalu ada proyek dalam pelajaran itu dituntut agar kalian selain berkebinekaan global, wawasannya yang luas, tetapi dapat bekerja sama minimal dengan kelompoknya, bernalar kritis, ya berpikir kritis, kreatif. Tentu kalian remaja saat ini kreativitasnya sangat tinggi, apalagi menggunakan media digital, sosmed, kemudian mandiri. Kalian mengenal ini siapa? Coba Khairil Anwar. Siapa Khairil Anwar itu? Ya, pencipta puisi Karawang Bekasi. Beliau sastrawan besar, pelopor pujangga tahun 45 masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pelopornya salah satunya Khairil Anwar. Yang paling terkenal puisinya yang menggelegar, yang dahsyat pada masa itu sampai sekarang pun oleh sebagian besar mahasiswa itu sangat mengagumi karya beliau Khairil Anwar. Contohnya Karawang Bekasi, kemudian Aku, Binatang, Jalan. Nah, pernah dengar di situ? Nanti kalian akan mencari tentang puisi-puisi Khairil Anwar. Awal ini siapa? Ayo, coba siapa?
Sama, ini juga adalah sastrawan besar, guru besar ya. Siapa? Ya, Sababdi Djoko Darmono. WS Rendra ya. Sama, beliau juga sastrawan besar, pencipta penulis puisi yang sangat menggelegar di masa era Orde Baru. Salah satunya contoh puisi karyanya itu Sebatang Risom. Beliau merupakan alumni ITB ya, tapi dalam bidang sastrawannya sangat hebat. Bisa tidak kita mencontoh, meneladani, atau mungkin bisa seperti beliau ini? Bisa ya, kalau kita ada niat dan keinginan. Meskipun kurang berbakat, misalnya malu-malu ketika membaca puisi, tapi kalau kita ada niat ingin bisa menjadi sastrawan besar, pasti tentu bisa. Apalagi kalau ada yang sudah berbakat. Contoh kemarin Stefani 11 berapa? Oh iya, Stefani ya. Nah, ini sastrawan remaja yang sangat hebat. Ya. Mudah-mudahan kalian nanti salah satunya Stefani bisa menjadi sastrawan besar. Jadi kira apa sih pengertian puisi itu? Cecilia mana? Cecilia. Kira-kira puisi itu apa? Ini. Oh, Cecilia. Apa puisi itu menurut kamu? Ya, tidak ingat? Puisi pengertiannya. Sebelum Bapak sampaikan, Stefani yang kawan aja. Ya, apa masih ingat nggak, apa sih menurut kamu puisi itu pengertiannya? Ya, salah satu karya sastra di mana kita mengekspresikan diri, meluapkan rasa. Terlebih dahulu cari informasi mengenai puisi. Lihatnya di ini ya, di atas meja. 5 menit. Cari informasi mengenai puisi. Ya, silakan. Cari puisi Aku Ingin dari karya Sababdi Djoko Darmono. Ingin, apa itu puisi yang menceritakan apa? Itu salah satu puisi.
Apa Abel menurut yang pikiran Abel tangkap terhadap puisi di karya sastra ini? Temanya tentang Yang seiringnya aku ingin menunjukkan, kalau menurut pendapat saya sendiri, kita tuh mau mencintai dia dengan sederhana, tapi kita nggak bisa mengungkapinya dengan contoh di mana itu contoh yang dilari tepat, yang dengan kata yang dilari ketiganya. Aku ingin mencintainya dengan sederhana, dengan apa yang kalau kita sendiri dengan kata yang simple, artinya dia belum bisa untuk mengungkapkan kalau dia itu apa ya, cintanya itu dengan sederhana, bukan sesuatu yang ya. Menurut ini ya sedih tapi belum dapat mengungkapkan. Oke, ini pengertiannya. Pengertian puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat rima, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Puisi menggunakan bahasa ya. Bahasa konteks ini tidak dalam bentuk kata, frase, kalimat atau paragraf, tetapi bahasa juga dalam bentuk simbol tipografi yang bermakna. Puisi memiliki unsur bunyi, termasuk di dalamnya rima atau persamaan bunyi. Jadi puisi itu merupakan ungkapan pengalaman imajinasi, emosional, dan intelektual penyair. Contoh tadi kita memiliki perasaan cinta kepada orang lain tapi tidak mampu mengungkapkan. Kalau zaman Bapak dulu ya, zaman angkatan Bapak ya, kalau angkatan ini pertama adalah puisi naratif. Jadi ungkapan rasa menceritakan ya. Ada yang dalam puisi naratif itu puisi yang tidak terikat dengan larik-larik atau bait. Unsur puisi ada apa saja unsur puisi? Unsur intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Intrinsik diantaranya apa saja? Intrinsik diksi itu apa? Itu pemilihan kata, penggunaan kata yang bagus yang tidak ada makna. Kemudian imaji itu apa? Ini sopan ya. Imaji itu apa? Pikiran berdasarkan apa? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jadi imajikan dari apa? Tadi pengertian puisi itu ada diantaranya maknanya ungkapan rasa dan pengalaman seseorang. Nah, pengalaman seseorang itu bisa didapatkan dari 6 imaji. Salah satunya imaji apa? Penglihatan, ya, pendengaran, kemudian perasaan, pencekapan, penciuman. Namanya siapa? Hah? Lulu, namamu indah seharum bunga mawar. Kata harum itu didapatkan dari imaji penciuman. Alat indah itu, ya. Itu maksudnya puisi itu didapatkan dari imaji. Kemudian majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Tema itu apa?
topik hal yang mendasari kita membangun visi itu. Mau apa temanya? Cinta, ya, perjuangan, persahabatan, kemerdekaan. Nah, tadi aku ingin karya Sapardi Djoko Darmono itu temanya tentang mencintai. Aku binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Nah, apa itu temanya? Tema dari puisi Khairil Anwar Stefani. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Dia keluh kesah. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, itu temanya tentang perjuangan di masa kemerdekaan yang tidak ingin ditindas oleh penjajah. Jadi semangat perjuangan untuk melawan penjajah. Ya, kemudian unsur ekstrinsik puisi. Apa saja unsur ekstrinsik? Historis, sejarah dari si penyairnya, penulis. Kalian punya sejarah masa lalu? Ya, waktu SMP juga adalah sejarah kita kalian. Kira-kira apa pengalaman atau sejarah yang dialami masa SMP? Nakal nggak? Enggak ada ya. Ada yang suka bolos waktu SMP? Nah, Ada apa? ada. Ajarin Pak. Itu sejarah yang nanti berkesan. Ratu kok bolos terus Pak? Ratu. Ya, jangan ya. Filsafat religius berarti religi keagamaan. Ini struktur puisi, struktur batin. Apa? Baca coba ya. Adi Mayu. Ya, struktur batin. Dan perasaan diungkapkan penyairnya. Batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama tema, kedua nada, ketiga rasa, dan keempat tujuan. Ya, tema percintaan. Coba bacakan puisi Aku Ingin dari karya Sapardi Djoko Darmono di HP. Bacakan puisinya itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, hanya kepada api, menjadikannya hati. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat, disampaikannya dengan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Itu kedengarannya datar atau sedih atau gimana? Datar ya. Rasanya tidak dapat oleh si pendengar. Tema nada juga mempengaruhi terhadap penyampaian makna puisi itu. Intonasi tinggi, lemah lembut suara, keras, tinggi rendahnya suara. Kemudian rasa, nah, kalau datar kan rasanya tidak ada, tetapi kalau nadanya tepat, ya perhatikan di sini. Kalau nadanya tepat itu rasanya juga akan muncul. Contoh waktu Stefani membacakan puisi apa kemarin? Gugur ya, itu dapat hebat ya. Bapak juga belum tentu ya, tapi mungkin Stefani sudah berbakat, sudah terlatih dari kecilnya. Sedihnya dapat, emosinya dapat, ya semuanya lah. Makanya kan juara 1. Kemarin ya itu sih yang mau saya. Ya, struktur fisik
terdiri dari beberapa hal yaitu satu komputasi, dua diksi, tiga imaji atau penggunaan, empat kata konsep, lima kata gaya bahasa, enam hubungan atau hubungan. Ya, jadi struktur basic itu merupakan penyampaian suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal tipografi. Tipografi itu apa? Penempatan tata setiap baris puisi itu. Apakah dia agar terlihat indah tulisannya ya, estetik. Apakah mau di sisi kiri atau tengah-tengah, kemudian larik satu duanya dijejak seperti itu, itulah yang namanya tipografi. Jadi penempatan setiap larik agar terlihat indah di dalam puisinya. Kemudian diksi adalah pilihan kata yang padat makna. Kemudian imaji atau citrakan tadi merupakan apa yang ditangkap oleh si penyair melalui alat indera pendengaran. Kemudian apalagi imaji atau citraan, ya perasaan, rasa, pencetakan, penglihatan. Kemudian gaya bahasa, ya gaya bahasa dalam puisi modern lebih ekstempor, tidak lagi terikat oleh permajasan lama, ya hiperbola, personifikasi, hipotes, ya. Kalau sekarang lebih setiap lariknya itu lebih nyata. Nyata itu langsung mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, tidak lagi dianalogikan diungkapkan kepada bahasa majaz. Kemudian terima, ya salah satu contoh deklamasi saja tidak. Dengar tidak? Ya, silakan berkelompok, gabung sama berhadapan-hadapan ya. Di sini, ya. Di sini berhadapan-hadapan. Ya, berempat. Nah ini ke sini. Ya ini gabung aja ke sini. Kursinya bawa aja. Kursinya ke sini. Ya saudara. Ya silakan kembali. Ya silakan. Silakan lihat puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Darmono di HP, kerjakan di lembar kerja. Ya, ya. Lihat di HP karya puisi. Di sini gabungnya. Kira-kira sok lihat diskusinya mengenai puisi.
siap, close. Puisi itu merupakan salah satu bentuk karya sastra dengan melalui tulisan yang indah, pemilihan diksi-diksi yang padat makna yang dapat menggambarkan, mengekspresikan rasa si penyairnya. Perhatikan Bapak. Titik kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari mengenai puisi, di mana unsur puisi itu ada unsur-unsur pembangunnya. Di antara unsur pembangun puisi itu ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin apa saja? Unsur batin puisi